Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Noviani dari kelas 5A Tadris Matematika. NIM 19010304. Di sini saya akan menjelaskan materi evaluasi materi 1 sampai dengan materi 4. Lanjut. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. 1. Pengukuran. Pengertian pengukuran menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran diartikan sebagai proses untuk menentukan luas atau kualitas sesuatu. Yang kedua, pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kualitas dari sesuatu. Yang ketiga, pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Yang keempat, jadi pengukuran itu bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu. Berdasarkan pengertian pengukuran menurut para ahli, maka mengambil kesimpulan bahwa pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data secara sistematik dan menggunakan alat ukur yang representatif pada tujuan yang ingin dicapai sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Penilaian. Di dalam tafsir Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang melakukan kebaikan seberat semut kecil, dia akan melihat pahalanya di akhirat. Dan barang siapa melakukan keburukan seberat semut kecil, dia akan melihat balasannya. Pengertian penilaian menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Yang kedua, penilaian kelas adalah suatu metode yang sederhana dapat menggunakan fakultas sekolah untuk mengumpulkan umpan balik awal dan setelahnya pada seberapa baik para siswa mereka belajar apa yang mereka ajarkan. Yang ketiga, penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambung dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang keempat, definisi dari penilaian adalah penggolongan seseorang atau sesuatu berkenaan dengan harganya. Evaluasi. Allah SWT dalam mengevaluasi hambanya tanpa memandang formalitas atau penampilan, tetapi memandang substansi di balik tindakan hamba-hambanya tersebut, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. Evaluasi merupakan proses menyediakan, memperoleh, dan menyampaikan informasi tentang harga dan jasa dari beberapa tujuan, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga atau institusi dalam melaksanakan programnya, atau melalui proses pengumpulan data untuk menentukan seberapa jauh, dalam bidang apa, bagaimana ketercapaian tujuan, jika belum tercapai tujuan, disebabkan oleh apa, dan bagaimana untuk bisa dituntaskan untuk mendapatkan penyelesaian. Materi yang kedua yaitu fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, fungsi evaluasi. 1. Sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai alat penempatan.
Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Yang keempat, sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kelebihan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Yang pertama, dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, dalam fungsi evaluasi sebagai alat penempatan terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Kedudukan evaluasi. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Yang kedua, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung dapat dilaksanakan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individual maupun kelompok. Prosedur evaluasi. 1. Tahap perencanaan atau planning, meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tahap pengumpulan data atau collecting, terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Yang ketiga, tahap verifikasi data atau verification, dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Yang keempat, tahap analisis. Data meliputi kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknis analisis statistik atau analisis non-statistik. Yang kelima, tahap penafsiran atau interpretation. Data interpretation dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional atau telah dilakukan. Lingkup evaluasi. 1. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu A. Masukan atau input. Calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia dewasa yang berpribadi utuh merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, kemampuan. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan disebut tes kemampuan. Yang kedua, kepribadian. Alat evaluasi untuk mengetahui tentang kepribadian ini disebut tes kepribadian. Yang ketiga, sikap. Alat evaluasi untuk mengetahui sikap seseorang terhadap suatu hal, bukan berbentuk tes namun non-tes karena berbentuk angket. Inteligensi. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat inteligensi disebut inteligensi. Proses berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pembelajaran, pendekatan dan metode, cara menilai sarana dan media, sistem administrasi, guru dan personal lainnya. Yang C, keluaran atau output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau proses dilaksanakan. Materi pada bagian yang ketiga yaitu penilaian autentik. Jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif atau Lodge, Mods, dan Hodge. Penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik
menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi sesungguhnya. Jenis penilaian autentik. Yang A. Teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. 1. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, soal isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan soal uraian. Yang kedua, instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Bagian yang ketiga, pengelompokan level kognitif. 1. Pengetahuan dan pemahaman level 1 atau Lower Order Thinking Skill atau LOTS. Yang kedua, aplikasi atau level 2 atau MODS. Yang ketiga, penalaran atau HODS. Bagian materi yang keempat yaitu menjelaskan karakteristik soal HODS. Pengertian HODS. HODS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. HODS merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka yang membagi tujuan pendidikan menjadi beberapa kelompok. Bagian yang kedua yaitu mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting yang dituntut dimiliki oleh peserta didik pada zaman modern. Kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HODS yaitu kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar. Yang B, kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang C, menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Bagian yang keempat berbasis kontekstual. Yang A, relating, yang B, experiencing, yang C, applying, yang D, communicating, yang bagian yang terakhir transferring. Pada bagian yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HODS, sikap dan perilaku positif dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada bagian yang kelima, yaitu ongoing, proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. Menggunakan bentuk soal yang beragam. Soal beragam dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes, dapat menjamin prinsip objektif dan dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi 1 sampai 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.